Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menginstal Ubuntu 12.04 atau kita belajar bagaimana menginstal Linux ya di virtual mesin. Nah, untuk virtual mesin yang akan kita gunakan itu adalah VirtualBox atau nanti bisa menggunakan VMware ya. Di sini saya akan mendemokan menggunakan VMware. Nah, kemudian yang perlu teman-teman siapkan adalah eee, file ISO-nya ya. Jadi teman-teman bisa download dulu Ubuntu 20.04 desktop ya. Kemudian nanti contohnya di sini bisa kita klik ya. Nah, teman-teman pilih yang desktop image ya. Nanti diarahkan ke proses download-nya. Nah, kemudian di sini atau di bawah ya, teman-teman bisa lihat di sini ada 20.04.1 desktop ya, AMD 64 ya. Jadi ini untuk 64 bit, kemudian ada yang versi torrent juga, kemudian ada juga yang versi server. Nah, yang teman-teman download adalah yang versi desktop ya. Kalau sudah, kita langsung masuk konfigurasi di VirtualBox-nya. Jadi di sini teman-teman klik new, kemudian untuk namanya misalkan Ubuntu 20.04 ya, LTS ya. Nah, jadi pastikan nanti mendownload yang versi LTS. Jadi LTS itu adalah long term support ya. Jadi Ubuntu itu dia punya beberapa versi, salah satunya ada yang LTS. Kalau yang LTS ini artinya nanti untuk dukungan eh, sistem operasinya, aplikasinya beberapa tahun ke depan itu masih di support ya. Nah, teman-teman mungkin bisa juga menggunakan yang versi 18.04 gitu ya. Nah, jadi kan Ubuntu itu dia punya versi ya 18.04, kemudian nanti ada yang Ubuntu 18.10 gitu ya. Jadi untuk Ubuntu itu versinya 04, kemudian 10, kemudian 04, 10 gitu ya. Dari 18.04 ke 18.10, dari 19.04 itu nanti ke 19.10 gitu ya, dan seterusnya. Kemudian kalau sudah, di sini mesin foldernya biarkan default aja, kemudian di type-nya pastikan Linux, terus versionnya Ubuntu 64 bit ya. Kemudian untuk memory size-nya, rekomendasinya dari Ubuntu sih sekitar 4 giga ya, untuk yang versi desktop. Nah, tapi di sini kan kita tidak bisa memaksakan juga, misalkan memori kita cuma 4 giga nih memori fisiknya, terus kita mau memberikan apa namanya, memasukkan memori untuk si virtual mesinnya misalkan 4 giga juga, nah itu tidak bisa ya. Contohnya di sini misalkan, saya punya 8 giga. Nah, di sini saya bisa kasih misalkan 2048 ya, atau 2 giga ya. Nah, kalau misalkan punya punya teman-teman memori fisiknya si laptopnya 4 giga, ya mungkin bisa diberikan 2 giga juga ya, atau eee, mungkin bisa dikurangin, tapi resikonya nanti ya untuk instalasinya jelas lebih lambat ya. Kemudian untuk harddisknya kita pilih yang create virtual harddisk now. Untuk yang atas ini, kita hiraukan dulu. Jadi kalau yang atas ini kan artinya kita tidak menambahkan virtual harddisk gitu ya. Terus yang kedua ini artinya kita membuat harddisk baru, membuat virtual harddisk baru. Kemudian yang terakhir itu adalah menggunakan virtual harddisk yang sudah ada ya. Nah, kita pilih virtual harddisk now ya, create a virtual harddisk now. Jadi untuk instalasi si Ubuntu itu tetap menggunakan harddisk ya, tapi di sini kita bikin secara virtual dan ukurannya itu nanti bisa diambilkan dari harddisk fisik kita gitu. Kemudian di sini file location biarkan default, untuk file size-nya kalau di rekomendasinya itu sekitar 25 giga ya. Tapi di sini
cukup kita berikan 10 giga aja, karena kita cuma mau install sistem. Mungkin nanti juga kita belajar install aplikasi, tapi bukan aplikasi yang besar gitu ya. Jadi biarkan aja 10 giga, kemudian untuk hard disk file type-nya VDI, untuk storage-nya biarkan default ya. Klik create ya. Nah, di sini di pojok bawah ya, atau mungkin kalau teman-teman baru pertama kali menggunakan VirtualBox, nanti di paling atas ya, itu sudah muncul eh, keterangannya di sini Ubuntu 24 LTS ya. Nah, kemudian yang perlu kita setting selanjutnya adalah setting file ISO ya. Nah, klik setting. Nah, untuk instalasi itu kan biasanya memerlukan media ya, media instalasinya. Jadi ada contohnya flash disk, kemudian ada CD, DVD gitu ya. Nah, tapi karena kita menggunakan virtual, kita tidak perlu burning ya bahasanya gitu ya, memburning ke CD atau DVD ya, atau menggunakan flash disk ya. Di sini langsung kita gunakan file ISO-nya. Jadi klik storage ya, kita klik storage, kemudian klik controller IDE, kemudian klik empty. Di pojok kanan ini ada choose or create ya, kita klik yang itu, kemudian kita arahkan ke tempat ISO si Ubuntu yang sudah kita download ya. Contohnya di sini saya klik. Nah, kalau sudah kita choose ya. Nah, kemudian kita masuk ke sistem. Di sini ada boot order. Nah, boot ordernya kita hilangin yang Plovy, kemudian nanti biar biar nanti dia default-nya menggunakan optical ya. Kemudian eh, kalau sudah masuk ke network, nah di sini untuk networknya kita disable dulu, karena nanti kalau komputer teman-teman atau laptop teman-teman terhubung dengan internet, dia nanti otomatis bakalan melakukan koneksi ke internet ya untuk Ubuntunya pada saat instalasi. Nah, di sini kita tidak perlu itu dulu, jadi kita disable dulu untuk network adapternya ya, biar instalasinya bisa lebih cepat ya. Kalau sudah klik OK, kemudian kita klik start ya untuk menjalankan. Kita tunggu dulu. Oh iya, sebentar ya, saya demokan lagi ya untuk yang menggunakan virtual mesin VMware ya. Jadi nanti silahkan mau menggunakan VMware atau VirtualBox. Yang jelas di sini saya akan menggunakan VirtualBox, tapi untuk settingan VMware juga saya berikan contoh ya. Jadi di sini kita sudah ada VMware. Kemudian untuk membuat sebuah virtual machine, klik create new virtual machine, pilih typical, next, kemudian di sini pilih yang I will install the operating system later ya. Klik next. Kemudian kita pilih Linux ya. Kemudian versionnya Ubuntu 64 bit. Next lagi, namanya biarkan seperti itu aja atau mau diganti silahkan. Klik next. Nah, ini untuk harddisknya kita set 10 giga ya. Kemudian next lagi. Nah, di sini mau di finish atau customize hardware ya. Misalkan di sini kita kan belum setting file ISO-nya ya. Jadi bisa finish atau customize hardware. Nah, di sini saya klik finish aja. Nah, kemudian di sini kan sudah ada Ubuntu 64 bit ya. Kita klik aja edit virtual machine. Di sini juga kita bisa mengatur memorinya ya. Jadi ini adalah rekomendasi memori 2 giga yang berwarna hijau. Mau kita turunkan atau mau kita naikkan ya. Nah, kemudian kita
langsung ke CD DVD. Nah, di sini ada use ISO image file, kita klik, kemudian kita browse, kita arahkan ke tempat instalasi, tempat file ISO yang sudah kita download ya. Kalau sudah, nah untuk bagian network adapternya kita matikan dulu ya, supaya nanti instalasinya bisa lebih cepat ya. Karena ini kan nanti tergantung koneksi teman-teman ya, kalau koneksinya lagi cepat mungkin bisa selesainya lebih cepat, tapi kalau koneksinya nanti, lambat ya otomatis nanti pada saat instalasi kemungkinan mempengaruhi gitu ya. Karena kita belum perlu install apapun ya, jadi kita biarkan default aja, klik OK. Nah, nanti tinggal di power on ya. Oke, ini untuk yang, VMware ya. Nah, saya balik lagi ke VirtualBox. Di sini kita klik start ya, atau kita cek lagi di bagian setting. Oke, semuanya sudah. Kita klik start ya. Nah, nanti langsung masuk ke sini ya. Jadi, kita bisa mengarahkan mouse di dalam sini, di dalam VirtualBox-nya ya. Nah, di sini ada proses checking disk ya. Mau di-cancel juga boleh, kalau mau cancel menggunakan Ctrl C, kalau mau ditunggu ya silahkan ya. Di sini saya bakalan tunggu aja sebentar. Oke, kita tunggu sampai checkingnya selesai ya. Itu tadi pengecekan disknya ya, apakah ada error atau tidak gitu. Nah, di sini sudah jalan lagi, jadi kita tunggu sampai nanti dia muncul muncul, tampilan, untuk instalasinya ya. Jadi kalau menggunakan Ubuntu desktop itu nanti bentuk instalasinya menggunakan GUI ya, ada GUI-nya jadi bisa di next, bisa diklik ya, bisa diklik. Kalau misalkan menggunakan yang server itu kita tidak bisa menggunakan mouse ya. Jadi full dari keyboard ya inputannya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi proses awal untuk masuk ke instalasi ya. Oh ya, si Linux ya. Jadi Linux itu, kalau di yang versi desktopnya kita bisa menggunakan, mode live CD ya. Jadi mode live CD atau DVD itu artinya kita tidak perlu install dulu si Linux-nya untuk mencoba si Linux gitu. Nah, makanya di sini kan ada 2 pilihan nih, ada try dan install ya. Kalau try artinya kita tanpa menginstal, tapi langsung bisa kita coba Ubuntu-nya atau Linux-nya. Tapi kalau di-install ya berarti harus di-install dulu ya. Nah, di sini kita pilih install, kita klik. Kemudian di sini kan tadi ada bahasa ya. Oh iya, bahasanya biarkan aja English gitu ya. Kemudian untuk keyboard layout biarkan default, klik continue. Nah, kemudian di sini kita pilih yang normal installation, kemudian, untuk yang lainnya biarkan seperti apa adanya ya. Ini kalau misalkan tidak terkoneksi dengan internet ya. Kalau nanti terkoneksi dengan internet, biasanya di sini apa, untuk tanda centangnya, download update-nya ini, itu bakalan kecentang ya. Nah, itu kita hilangkan aja. Kemudian continue. Nah, selanjutnya kita pilih installation type-nya, pilih yang something else ya, jangan yang erase disk ya. Di sini kita bakalan belajar mempartisi ya, jadi gunakan
something else, klik continue. Kemudian di sini bakalan muncul device ya, device-nya /dev/sda. Kalau dilihat di bawah ini kan ada VirtualBox hard disk ya, 10,7 giga. Nah, ini didapat dari settingan kita waktu melakukan settingan untuk hard disknya ya, sekitar 10 giga. Kemudian di sini sebelumnya belum bisa dipakai ya. Jadi kita harus bikin yang namanya partition table dulu. Jadi diklik kemudian new partition table ya. Kemudian klik continue. Nah, nanti bakalan muncul free space ya seperti ini. Kemudian size-nya adalah sesuai size yang sudah kita setup di awal. Kemudian di sini untuk instalasinya kita menggunakan yang namanya, kalau di Windows itu kan menggunakan drive C ya, itu tempat instalasi sistem. Tapi kalau di Linux nanti kita menggunakan root directory ya, bentuknya nanti slash ya. Nah, untuk membuatnya bisa diklik plus di sini. Nah, sebelum kita masuk ke slash ya, atau kita buat root directory-nya, pertama-tama mungkin kita akan mencoba membuat swap dulu ya, swap ya. Swap itu artinya apa? Jadi di Linux itu ada yang namanya swap, digunakan untuk virtual memory ya, virtual memory tambahan yang diambilkan dari space hard disk ya. Misalkan kita mau berikan berapa giga nih. Misalkan memori kita 2 giga, terus hampir 2 giga misalkan sudah kepakai untuk menjalankan aplikasi apa segala macam. Nah, nanti untuk tambahan memorinya diambilkan dari si virtual memory tadi ya. Jadi di sini misalkan kita berikan 2 giga juga gitu ya, 2048 gitu. Nah, untuk bagian sini biarkan aja default, kemudian untuk use as-nya baru pilih yang swap area. Kalau sudah diklik OK. Nanti akan ada mount point-nya atau type-nya itu adalah swap ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita klik lagi yang free space, kemudian tanda plus lagi. Nah, ini sisanya kita gunakan untuk tempat instalasi si Ubuntu-nya ya. Di sini kita menggunakan ext4 journaling file system. Nah, ini disebut dengan file system ya. Kalau di Windows kan kita biasa ketemunya yang namanya NTFS, kemudian ada FAT32 atau mungkin pernah yang menemukan FAT16 ya. Biasanya kalau sekarang itu kan NTFS ya. Nah, di sini kita pilih untuk file sistemnya ext4 ya, journaling file system. Kemudian untuk mount point-nya kita pilih yang slash ya. Nah, di sini ada banyak mount point ya, tapi untuk instalasi gunakan yang slash. Kalau sudah klik OK. Nah, sebenarnya ya kalau misalnya kita punya space lain lagi, space tambahan gitu ya, kita mau membuat mount point baru juga bisa gitu ya. Jadi semacam kayak membuat partisi baru dengan nama yang berbeda lagi, itu juga bisa gitu. Tapi untuk instalasi tetap gunakan yang namanya slash ya. Kalau sudah, klik install now, karena ini size-nya adalah kita tidak merubah. Jadi sisa dari penggunaan swap tadi kita langsung pakai ya. Install now. Jadi di sini sekitar 8 giga ya. Klik continue, langsung masuk ke pemilihan tempat ya. Jadi regional kita di mana, kita pilih Indonesia ya, atau wilayah Indonesia, klik aja di sini ya. Nah, di sini nanti kita pakai yang Jakarta. Jadi kita klik aja Jakarta atau wilayah Indonesia, kemudian klik continue. Sebenarnya di sini masih ada ya, kalau kita klik di daerah Sulawesi sini, nanti dia ke Makassar ya. Jadi ini semacam kayak time zone-nya ya. Nah, ini ada juga Pontianak ya, atau Jakarta, atau lebih tepatnya mungkin regionalnya ya. Kita pilih Jakarta aja, continue. Nah, di sini masukkan nama, misalkan seperti ini, Amikom, kemudian nama komputer kita adalah misalkan seperti ini. Username-nya mau diganti juga bisa ya, tapi di sini saya biarkan default. Untuk passwordnya
Jadi di Linux itu kita harus menginputkan password ya. Untuk login ke Linux gunakan password. Karena nanti di Linux itu banyak menggunakan apa ya, eee, misalkan kayak mau nginstal sesuatu nanti harus input password gitu ya. Kemudian nanti untuk ngapain lagi itu harus inputin password gitu ya. Mungkin kelihatannya lebih ribet gitu ya, tapi tujuannya sebenarnya itu adalah untuk pengamanan gitu. Nah, kemudian untuk bagian bawahnya sini kita pilih yang require my password to login, artinya ketika nanti mau login harus menginputkan password ya. Di sini sebenarnya bisa aja kita setting langsung login automatically ya. Tapi di sini kita pilih yang bawah aja. Continue. Nah, di sini tinggal tunggu proses instalasi selesai. Nah, ketika sudah selesai nanti muncul box installation complete ya. Tinggal di restart now. Ini artinya untuk proses instalasi sudah selesai. Jadi sini mungkin kita langsung enter aja sampai dia restart ya. Kemudian booting ulang untuk masuk ke Ubuntu-nya lagi. Oke, kita tunggu dulu sampai proses bootingnya selesai. Nah, ini tampilan halaman loginnya ya, diklik aja. Kemudian kita masukkan passwordnya. Oke, passwordnya ya, masukkan password yang benar ya.
yang sudah teman-teman set sebelumnya di waktu instalasi. Nah, ini ketika sudah berhasil login, next, sini saya pilih no ya, next, kemudian next lagi, done ya. Nah, ini adalah tampilan Ubuntu 20.04 ya, ketika sudah berhasil diinstal. Jadi di sini kalau kita klik, ini adalah show application ya. Jadi aplikasi apa aja yang sudah terinstall di Ubuntu itu bisa dilihat di sini. Nah, eh, selanjutnya mungkin nanti kita akan lanjutkan bagaimana caranya menginstal gitu ya. Atau teman-teman ketika ingin terhubung dengan internet ya, pastikan di bagian networknya tadi, jadi di bagian setting ya, bagian setting untuk network. Nah, di sini untuk network adapter satunya di enable lagi ya. Kemudian attach to-nya dibikin NAT aja. Jadi NAT ini nanti bakalan secara tidak langsung nanti terkoneksi dengan internet teman-teman ya. Tapi pastikan koneksi di komputer hostnya juga sudah terkoneksi dengan internet. Nah, untuk mengenable-nya nanti teman-teman silakan di stop dulu atau dimatikan dulu virtual mesinnya untuk yang Ubuntu, baru nanti di cek lagi enable ya. Oke, sekian ya untuk instalasi Ubuntu. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.